Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Prana Ilahi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Barus, merupakan dosen jurusan studi agama-agama. Untuk mata kuliah yang saya ajarkan yaitu dialog antar agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam mata kuliah dialog antar agama. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama, boleh dipimpin oleh Saudara Ridwan. Nah, ini sebuah perjalanan bersama menuju masyarakat yang saling memahami, menghargai, dan hidup berdampingan dalam damai. Jadi antar agama itu memang harus saling menyayangi, baik itu Islam, Kristen, kemudian Hindu, Buddha, ataupun agama yang berbeda dari kita gitu. Jadi supaya apa? Supaya tidak adanya saling kekerasan gitu dalam agama tersebut, atau intoleransi kayak gitu. Boleh slide berikutnya. Nama agama resmi, nama agama resminya itu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, diakui dan dilindungi negara. Jadi ini merupakan agama resmi yang ada di Indonesia ya. Nah, kemudian kekayaan identitasnya keberagaman bukan tulisan, melainkan kekuatan yang memiliki karakter bangsa. Nah, kemudian ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Semboyan itu merupakan semboyan negara Indonesia. Ada yang bertanya terkait ini? Belum ya? Oke, mengapa dialog agama itu penting? Mengapa dialog itu penting? Dialog itu kan merupakan pembicaraan antara dua orang atau lebih. Jadi kalau dialognya itu ada dialog itu antar sesama, misalnya Islam dengan Islam, kemudian ada juga dialog antar umat beragama, Islam dengan Kristen, Islam dengan Yahudi misalnya, Islam dengan apa lagi? Konghucu, Islam dengan Buddha, atau yang lainnya. Nah, ini menghapus prasangka, karena kan ada orang yang berprasangka negatif, misalnya orang Islam itu merupakan teroris misalnya gitu, atau orang yang beragama lain itu suka membunuh kayak gitu kan, karena tidak adanya dialog ataupun diskusi kayak gitu. Nah, dialog membuka ruang empati dan menumbuhkan fanatisme yang membatasi pemahaman kita. Kemudian membangun kohesi sosial. Di tengah kompleksitas masyarakat modern, dialog menjadi perekat hubungan antar komunitas, bertukar perspektif, dilakukan debat teori, melainkan kesempatan nyata untuk saling mendengar dan belajar. Nah, ini pilar-pilar teologis kesamaan dan perbedaannya. Jadi ada ajaran kebaikan, kemudian saling mengenal, menghargai hak ibadah. Jadi kan setiap agama itu mempunyai, sebenarnya kan mengajarkan kebaikan ya. Pada dasarnya ajaran agama itu tidak ada yang salah. Yang salah itu penganutnya kadang-kadang yang memang tidak sesuai ajaran yang dianutnya kayak gitu. Jadi semua agama mengajarkan cinta kasih dan kepedulian terhadap sesama manusia. Kemudian saling mengenal, itu ada di dalam Al-Quran. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa agar saling mengenal, ajaran universal lintas iman juga kayak gitu. Jadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kita bisa saling mengenal kayak gitu. Nah, kemudian menghargai hak ibadah. Setiap orang berhak menjalankan keyakinannya dengan penuh kehusuan dan martabatnya masing-masing. Misalnya kalau misalnya ada
orang yang beribadah di hari Minggu di gereja, berarti orang Muslim juga menghargai mereka karena mempunyai keyakinannya masing-masing. Ketika orang Islam juga beribadah di hari Jumat, sholat Jumat, ya orang non-Muslim juga harus menghargai orang Islam. Kayak itu saling berkaitan ya, tidak ada saling bermusuhan kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Nah ini bisa dilihat dalam piramida ya. Jadi ini contohnya, ada dialog antar sesama, antar umat. Misalnya Islam dengan Islam, kemudian ada Kristen dengan Kristen, kemudian Buddha dengan Buddha. Nah itu intern, berarti wilayahnya masih itu aja dengan antar sesama agamanya. Nah kemudian ada juga antar umat itu yang mempunyai keyakinan yang berbeda kayak gitu. Islam dengan Kristen, Yahudi dengan Islam misalnya, Yahudi Buddha kayak gitu. Nah itu antar umat beragama, makanya ada forum kerukunan umat beragama atau FKUB kayak gitu. Nah kemudian ada juga umat dan pemerintah. Nah ini yang sudah diresmikan 6 agama tadi kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Karena alam itu kan aksi solidaritas itu tidak memandang hanya satu agama saja, tapi kita juga saling menolong gitu kan. Karena yang terkena itu bukan hanya Islam saja atau Kristen saja, tapi yang ada di wilayah tersebut. Jadi kita juga harus bergotong royong, baik itu berbeda keyakinan dengan kita gitu. Nah kemudian toleransi aktif, menghormati kekhusyuan ibadah orang lain, bukan sekedar membiarkan, melainkan secara aktif menjaga juga kayak gitu. Jadi menghormati kekhusyuan ibadah itu contohnya apa? Tidak mengganggu ketika satu agama beribadah. Ya misalnya ada yang lagi sholat orang Islam, terus orang Kristen lihat yang sholat, jadi dia itu tidak mengganggu kekhusyuan orang yang lagi sholat, misalnya tidak lewat di depannya kayak gitu, atau tidak mengganggunya, misalnya mengajaknya berbicara, ngobrol kan. Karena orang non-agama itu yang non-muslimnya misalnya ya, orang agama Islam dengan Kristen kan nggak tahu tata cara beribadah itu harus khusyuk misalnya kayak gitu, tidak boleh bersentuhan atau apa kan kayak gitu. Nah itu salah satu bentuk toleransi lintas agama kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Nah ini bisa juga belajar dari sejarah Piagam Madinah ini. Piagam Madinah adalah konstitusi pertama yang secara eksplisit mengatur kerukunan antar kelompok beragama. Itu Muslim, Yahudi, dan komunitas lainnya hidup dalam satu tatanan sosial yang adil. Ini Piagam Madinah itu telah terbukti bisa diciptakan di tengah kemajemukan yang nyata. Ini merupakan suatu inspirasi juga bagi kita, karena Indonesia merupakan masyarakat yang memang bukan hanya satu agama menganutnya, karena kita negara Islam yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila begitu. Oke, lanjut lagi, ini yang terakhir. Nah ini menuju Indonesia damai. Dialog bukan tujuan akhir, ia adalah perjalanan yang terus berjalan yang menuntut keberanian untuk membuka hati dan pikiran, dari toleransi ke penghargaan, melampaui sekadar kegiatan menuju saling menghargai secara tulus dan aktif, inklusif dan toleran bersama merajut masa depan bangsa yang merangkul setiap perbedaan sebagai kekuatan. Proses berkelanjutan setiap langkah kecil dalam dialog antar adalah investasi nyata bagi kebahagiaan Indonesia. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, dari tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana itu toleransi antar beragama dan pengertiannya dan sejarahnya. Jika kami ingin tahu, Pak, siapakah tokoh utama yang mencetuskan toleransi tersebut, atau salah satu tokoh besar yang ada di Indonesia yang membawa nilai-nilai toleransi untuk beragama tersebut? Mungkin itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satunya itu ada Kiai dan itu tokoh perbandingan agama di Indonesia. Jadi peran sentralnya itu sangat diakui sampai di dunia sekarang. Jadi tokoh perbandingan agama di Indonesia salah satunya contohnya
dan tadi sehingga adanya jurusan studi agama sampai sekarang karena dikembangkan terus keilmuannya supaya tidak hilang gitu. Kalau misalnya nggak ada orang yang mencetuskan kayak gitu, nggak ada ilmunya juga. Jadi ilmu dengan ilmu yang lain itu saling berkaitan gitu. Ya Pak. Nah, terkait dengan dialog antar umat beragama, sebenarnya ada atau tidak Pak pengaruh dari apabila kita sering berdialog dengan umat agama lain dengan keimanan kita? Iya. Jika kita berdialog dengan agama yang lainnya, sebenarnya itu memang ada pengaruhnya. Jadi kalau misalnya keimanan kita itu kurang kuat, jadi bisa juga kita itu terbawa arus oleh agama lain juga. Misalnya adanya ketertarikan, makanya ada malam, ada yang bukan kayak gitu. Nah itu tuh bisa terjadi karena adanya dialog juga itu. Jadi orang Muslim dialog dengan orang Kristen, kemudian orang Kristennya itu tertarik agama Islam sehingga memutuskan untuk pindah agama. Itu juga bisa ada pengaruhnya juga seperti itu. Oke, nah untuk dari materi ini maka akan dibentuk dua kelompok ya untuk didiskusikan bareng-bareng terkait dialog antar agama tadi. Ada yang kelompok Muslim dan kelompok non Muslim ya. Kelompok Muslim dan kelompok non Muslim boleh berarti berapa? Empat ya. Oke, boleh dibagi dua kelompok. Kita dibagi dua kelompok tadi kan, ada kelompok Muslim non Muslim. Jadi itu bisa jadikan contoh, misalnya ketika jadikan tugas nanti kalau misalnya antara dialog orang Muslim dengan non Muslim itu kayak gimana ketika berpapasan misalnya yang menimbulkan dialognya itu keharmonisan juga kayak gitu. Itu bisa di pertemuan depan gitu. Oke, terima kasih. Sekian dari Balasku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.